Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru Motekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menggunakan PowerPoint untuk pembelajaran. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan materi master slide. Master slide itu adalah satu fungsi di mana kita bisa membuat template daripada presentasi kita buat di awal, kita setting di awal, yang tentunya setelah kita buat bisa kita pergunakan atau kita bisa setting ulang ya untuk slide-slide berikutnya. Dari sisi waktu kita akan bisa menghemat karena kita tidak memilih yang begitu banyak, artinya settingannya kita buat secara khusus. Oke, mari kita lihat bagaimana cara kita menggunakan master slide ini. Nah, di sini sudah ada tampilan master slide-nya. Nah, sebelum ke sana, saya akan pause dulu, gitu ya. Nah, ini sudah ada sebetulnya master slide-nya sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk masuk ke tools menu master slide, maka kita gunakan menu view ini. Kemudian kita masuk ke slide master. Di sini akan ada master slide-nya yang di atas, yang ini, ya. Kemudian nanti ada child-nya atau ada turunannya ke bawah. Yang mana saat masternya kita ubah, maka otomatis akan mengubah ke yang bawahnya, gitu ya. Jadi nanti jika ada tampilan yang sama di setiap slide, maka kita bisa menggunakan atau memanfaatkan master slide ini. Baik, kita akan mencoba untuk setting ya. Karena biasanya master slide ini paling banyak itu digunakan untuk memuat footer ya, atau header atau logo gitu ya dari setiap slide. Ya, kita akan buat. Baik, kita akan mencoba untuk membuat save ya. Kita pakai bentuk ini ya, kita biasanya untuk footer kita bagian bawah ya. Tarik seperti ini. Oke, kita hilangkan save outline-nya atau garis luarnya. Nah, di sini ini sudah ada tampil format sebetulnya, tapi saya hilangkan dulu. Nah, untuk masuk yang tadi yang sana, kita klik kanan kemudian format save. Ya, ini yang paling mudah. Kita cek. Nah, di sini bisa kita melihat menu-menu bagaimana yang bisa kita lakukan dengan si save ini. Nah, di sini ada pengisiannya ya, pengisian warna, ada untuk garisnya gitu ya. Di sini ada tanpa warna, ada warna solid atau ada gradien dengan gabungan dua warna gitu ya. Ada pola, ada memasukkan gambar gitu. Ada background fill dan yang lain-lain. Oke, di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan penggunaan ini ya, gambar. Bagaimana cara kita menggambar. Oke. Nah, di sini ada juga nanti ada shadow gitu ya. Ada shadow, ada reflection, ada glow, ada yang lain-lain. Kekuatan daripada slide yang katakanlah menarik gitu ya, salah satunya adalah sudah dijelaskan ya, ada komposisi warna, ada komposisi bentuk gitu ya, ada prinsip desain itu ada kontinuitas gitu ya, ada banyak hal yang tadi yang sudah dibahas di awal ya. Nah, kita akan buat misalkan seperti ini. Oke, kita kasih misalkan warna gradien. Ini warna gradien. Nah, ini gradien bisa kita atur ya. Kita atur, kita pilih warnanya di sini. Nah, kita lihat ini ada perubahan di sini. Nah, ini untuk menghapus bagian ini. Gradient stopnya kita bisa hapus menggunakan ini ya. Kita hanya misalkan menggunakan dua warna gradien saja. Oke, nah selanjutnya kita bisa memasukkan teks, misalkan teks di sini ya, kan pelatihan PowerPoint. Oke, kita akan tempatkan di bawah sini, misalkan ini contoh ya. Nah, di sini
dalam aturan ya katakanlah satu presentasi yang menampilkan warna dan tulisan, maka warna agar tidak saling menabrak, nah ini juga harus tahu ya. Ini juga kita set misalkan warnanya menjadi hitam, kemudian secara kita kasih agak lebih sedikit solid, jadi kelihatan gitu ya. Jadi dia tidak bertabrakan. Atau misalkan kita pilih warna-warna yang agak sedikit gelap tapi tidak seperti ini masih mampu kelihatan gitu ya, tidak berpengaruh. Nah kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan ikon ya. Ikon ini akan muncul saat sahabat-sahabat semua terkoneksi dengan internet gitu ya. Kemudian dia akan meload ikon yang ada di aplikasi internetnya. Mungkin jika ada dari beberapa sahabat yang tidak bisa mengakses, saya juga belum troubleshoot apakah si tampilan ini tuh harus ada terus di setiap aplikasi atau seperti apa ya, mohon maaf. Tapi nanti akan saya cek. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Ini sudah ada. Nah, kita sempatkan di sini. Misalnya ini agak sedikit menabrak ya. Jadi ada dua warna, dia diikut ke putih juga ikut ke warna kuning. Nah, kita akan cek kira-kira nih yang warna yang mana nih, yang soft. Nah, seperti ini. Nah kita lihat nih sahabat-sahabat semua, semuanya sudah ada tampilan ini. Nah kalau misalkan kita mau memasukkan tampilan lain itu ya di sini, nah kita bisa masukkan. Misalkan kita ingin kasih ornamen di sini sedikit ya, boleh. Kita kasih di sini, misalkan bentuknya save, seperti inilah boleh ya. Oke, kemudian ini sebetulnya kita bisa edit ya sahabat semua dengan menggunakan edit save, edit point. Nah ketika di edit point ini maka akan muncul proses edit seperti ini ya. Seperti ini, edit point misalkan. Oke ini, nah ini bisa kita klik, kita delete seperti itu ya. Kemudian kita kasih di sini, oke, nah, kita edit lagi ya, edit point, oh ya, maaf, untuk yang ini saya hapus dulu. Maaf ada sedikit kesalahan, kemungkinan nanti saya coba yang pakai ini ya, pakai dia harus bisa try and error. Harusnya ini bisa sebetulnya bisa menurut pengalaman. Oke. Nah, kita bisa kasih seperti ini ya, serah sih bentuknya mau seperti apa, itu yang paling indah. Tapi kemungkinan saya akan menggunakan ini aja biar lebih. Oke, misalkan di sini ya. Ada, oke. Oh iya ya, untuk ini tidak perlu diputar, kita rotate aja misalkan. Ini sedikit tricky aja ya, silahkan dicari-cari sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Nah untuk menduplikasi, kalau misalnya kita ingin punya dua gambar yang sama, ada yang menggunakan cara Ctrl C, Ctrl V atau Ctrl copy paste ya. Kalau saya lebih seringnya menggunakan Ctrl D.
itu ada artinya duplikat gitu. Jadi kita buat 2, kemudian kita kasih misalkan ini dibedakan ya. Oke. Sorry. Kemudian saya membuat seperti ini. Oke. Saya mau buat seperti ini. Nah, ya. Agak sedikit beda kan? Nah, kita kasih warna di sini. Kita kasih warna orange, kemudian kita kasih warna di sini. Boleh warnanya, oh ya warnanya kuning misalnya. Kemudian ini kita hilangkan outline-nya. Kita hilangkan outline-nya. Outline, kemudian ini harus rapih ya. Ini belum rapi ini. Kemudian transparansinya kita naikkan. Ini enggak terlalu terlihat, berarti nanti kita kasih warna yang sedikit lebih terlihat. Nah, misalkan seperti ini. Ini ya. Oke. Nah, ini jadinya kita kasih warna kuning saja. Nah, itu ya. Ya, sudah sedikit lebih menarik. Oke. Nah, di sini kita bisa men-setting kira-kira nih, kalau dalam pembelajaran kan suka umum ya. Misalkan slide pertama tampilannya perkenalan dulu misalkan. Yang kedua nanti ada penjelasan terkait dengan informasi KIKD atau misalkan apa gitu ya. Dan slide ketiga kita misalkan menampilkan case study, misalkan studi kasus pertanyaan ke anak-anak gitu. Kita bisa setting di sini sebetulnya. Ya, semakin banyak kita membuat artinya template itu, berarti selama kita membuat presentasi kita akan dimudahkan. Kita akan lebih dimudahkan, kita akan lebih di sisi waktu akan lebih cepat penggunaannya gitu ya. Oke, misalkan saya coba dulu di sini, ini akan menjadi tampilan di awal lah ya. Misalkan perkenalan guru gitu. Nah, di sini saya akan menempatkan dulu satu objek bullet, misalkan foto gurunya gitu ya. Nah, jadi di foto gurunya di dia, nah, misalkan segede video boleh. Ya, kemudian nah ini kita akan menempatkan gambar, ya gambar guru itu ya sini. Nih, set. Tuh. Ya. Gambar. Nah, pertama-tama untuk melakukan penyetingannya, kita pindahkan dulu nih si picture ini ke belakang objek bullet ini. Caranya adalah send backward, send to back, ya. Kemudian yang di sini, di sini, oke, oh ini dulu ya, ini dulu, baru sini. Kita merge save, ya, kita merge save. Kemudian pilih subtract. Oke. Nah, bentuknya jadi sekarang seperti ini. Ya. Nanti si gambar atau objek yang kita masukkan dalam bentuk gambar, dia akan crop bentuknya membentuk lingkaran. Gitu ya. Kita langsung contohkan saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil layoutnya yang nih. Ini. Nah, ya. Kita ambil layout yang ini. Lalu kita tambahkan gambar. Tambahkan gambar. Kemudian cari gambarnya. Bentuk foto bisa ya. Foto ini boleh. Janganlah kata foto ini. Agak ngeri nih ya, foto ini aja lah ya. Oke. Nah loh, kok bisa berubah begini? Ada yang salah kayaknya nih. Oke, ini ada yang salah nih. Kita kembali lagi ke view slide. Kayaknya ada yang salah di sini. Ya, ulangi lah ya.
harusnya sini ya. Maaf. Maklum. Oke, kita ulangi dulu aja ya. Agak lupa tadi sedikit. Oke, ini kita ambil dulu buletannya ya. Kemudian kita carikan picture-nya. Oke, kemudian kita pindahkan ke belakang. Nah, ini pindahkan ke belakang, send to back, pilih ini. Kayaknya sekarang enggak deh ya. Jadi yang dipilih itu depan dulu ya, tadi saya salah. Hilang. Oke, kesalahannya di sini, saudara-saudara, maafkan ya. Bukan yang subtract tapi yang intersect. Nah, harusnya yang intersection ya. Maaf. Oke. Nah, kita coba lagi. Kita close dan kita ambil layoutnya. Nah, ini kita ambil fotonya. Ini aja deh. Jangan lupa cari yang lain. Mana dia? Boleh yang mana? Ini bingung ya. Udah, ini aja. Nah, ini baru ya. Ini bisa. Nah, sudah ada nih lingkarannya. Nah, untuk mengeditnya supaya kelihatan yang berkumisnya saja, kita lakukan crop di sini ya. Ini bisa kita besarkan. Oke. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita tutup. Selesai ya. Sudah. Ini adalah template-nya. Nah, nanti kalau kita mau membuat yang lain, misalkan di sini new slide. Ini kita slide-nya kita tentukan dulu, layout-nya misalkan menggunakan yang mana, boleh gitu ya, misalkan di sini, tapi tetap dengan background yang sama seperti ini gitu ya. Seperti itu untuk penggunaan background. Nah, kita mencoba untuk melanjutkan ke animasi ya, sekalian saja ke animasi. Nah, animasi tadi sudah dibahas, ada beberapa di animation itu menunya, ada yang masuk ke dalam kategori mana nih? Oh, kita kasih objek dulu ya. Jangan. Seperti ini aja. Nih, ya, ini aja kita animasiin. Oke, objek ini kita animasikan. Nah, di sini ada kriterianya. Ya. Di tulisan saya sebut ada 3 ya yang penting. Ada entrance, yaitu masuk. Emphasis ini lebih ke di tempat ya. Kemudian ada exit sama motion pad ya. Nah, terserah ini mau menggunakan animasi yang mana. Biasanya kita mencoba sesuai dengan keperluan gitu ya. Misalkan kita ingin terbang dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, kita coba yang fly in. Fly in ini bisa kita arahkan apakah dia masuk dari bawah ke atas ke bawah dengan cara mengklik efek ini ya. Kita cobalah. Nah, ini dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan atau yang namanya setting perlakuan dari si animasi ini sendiri.
misalkan di animation fan ini, di sini ada menunya ya. Misalkan di sini ada timing, ada effect option. Nah, di timing ini, di effect biasanya supaya terlihat lebih cantik gitu ya, kita ingin si objek yang masuk ini ada bounce-nya atau ada pantulannya, atau misalkan dia ingin smooth start, jadi pas muncul itu lembut gitu. Tapi kalau dari pinggir nggak akan kelihatan. Nah, kalau ini pilihannya, kalau nggak ini ya ini ya, kalau nggak smooth end dia bounce end gitu. Oke, kita coba bounce end. Nah, ini ada kayak apa, efek getarannya gitu ya. Nah, untuk coba-cobanya seberapa besar getarannya, bolehlah misalkan di sini coba. Nah, ya lebih agak sedikit menarik ya kalau kita menggunakan efek-efek ini. Kemudian selain itu sebetulnya sih yang namanya animasi ya kayak gitu, tergantung nanti kita yang sebagai presenter yang punya keperluan. Hanya saja untuk efek animasi diharapkan tidak terlalu banyak, karena nanti akan mendistrak gitu ya, akan mendistrak siswa atau mendistrak audiens, karena misalkan sibuk memperhatikan ada di sini animasi yang berputar-putar gitu. Meskipun menarik sih bagi anak-anak, cuman untuk sisi audiensi kayaknya agak sedikit mendistrak gitu ya. Terlebih dengan materi yang disampaikan oleh mendiang Steve Jobs ya, terkait dengan bagaimana presentasi yang disampaikan oleh dia gitu. Oke. Ini animasi seperti ini, sahabat-sahabat semuanya. Yang paling utama dalam pembuatan presentasi itu ya, kita tidak henti-hentinya untuk latihan gitu ya, try and error gitu. Kemudian juga mencoba hal baru gitu ya, mencoba hal baru, karena sebetulnya di sini sudah disiapkan kalau misalnya untuk memasukkan video dan yang lain-lain. Nah, untuk aturan video sendiri itu terpisah ya, karena memang tidak dibahas pada kesempatan kali ini. Itu sih teman-teman, kalau misalkan sahabat-sahabat semuanya ingin mempunyai PowerPoint yang oke gitu ya, itu bisa. Nah, saya sedikit saja ini ada tambahan, mungkin mudah-mudahan juga bisa diterima ya. Terkait materi, kita ingin membuat katakan seperti ini lah. Ini saya sudah buatkan sebelumnya ya. Nah, ini saya sudah buatkan. Oke. Nah, ini. Nah, kosong. Mana nih? Oh iya ya, belum. Oke. Nah, di sini ada beberapa hasil potongan gambar bisa begini ya. Ini dibuat sendiri, sahabat-sahabat semuanya, dibuat sendiri menggunakan atau memanfaatkan tools yang tadi ada di ini insert ini ya, ada di insert, kemudian yang ada di merge tadi, merge save itu ya, kita manfaatkan itu. Sini juga sama ya, ada beberapa bagian, terus juga ini ya, yang ini. Nah, kalau yang ini kita bisa cek ya bentuknya, nah kayak gini kan. Nah, pindah, nah ini kan bisa pindah seperti ini itu ya. Ini sebenarnya sih hanya permainan, hanya sudah. Oke ya, kemudian apa ya, sudah sih. Nah, yang seperti itu sebetulnya dari penggunaannya animasi ya, animasi juga dari sisi warna dan yang lain-lain.
seperti ini juga sama ya. Ini kayak efek seperti ini tuh bisa dibuat dengan tadi fungsi-fungsinya itu ya, memasukkan gambar, kemudian settingannya bentuknya seperti apa, kemudian di ini saya buat menggunakan master slide ya. Di sini ada di master slide ini. Master slide. Nah, ini di layoutnya ada. Nah ini nih ya, bentuknya sudah dibuat terpisah sendiri gitu sahabat-sahabat semuanya. Mungkin demikian pemaparan dari saya terkait dengan master slide, juga ada animasi tadi, juga sedikit pembahasan tentang bagaimana membuat gambar gitu ya. Gambar menarik dengan ada gradasi, dengan ada proses merge objek gitu ya. Dibuat seperti ini sebenarnya terpisah nih. Ini kalau saya pisah ini terpisah tuh. Gitu ya. Kenapa kok bisa bikin seperti itu? Nah, tadi pemanfaatan yang tadi. Sekali lagi, latihan dan juga try and error, mencoba terus ya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian materi. Saya juga masih belajar, karena yang ahli itu dalam dunia presentasi bukan saya gitu ya. Saya hanya baru masih belajar, hanya memanfaatkan media yang sudah ada. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu buat kita semuanya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.